Salam, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Keperawatan Stikes Maranatha Kupang, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait promosi kesehatan tentang filariasis atau biasa disebut dengan kaki gajah. Nah, teman-teman, penyakit filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria atau mikrofilaria. Penyakit menular melalui pengentaran nyamuk sebagai vektor. Penyakit ini bersifat menahun, apabila tidak diobati akan mengakibatkan pembesaran kaki, lengan, dan kelamin, getah benih pada pria maupun wanita. Penyakit filariasis ini juga dapat berdampak psikologi keluarga dan penderitanya. Jadi penyebab filariasis disebabkan oleh 3 jenis spesies cacing. Yang pertama Wucheria bancroftyi, yang kedua Brachyia malayi, dan yang ketiga Brugge timori. Cacing ini bersifat mikroskopik dan dapat menularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui gigitan nyamuk. Cacing ini dapat tinggal di kelenjar atau getah darah. Jika nyamuk tersebut mengisap darah tersebut, maka dapat menularkan virus tersebut ke dalam tubuh manusia. Nah, di sini tanda dan gejala filariasis dibagi menjadi 6. Yang pertama, demam. Demam biasa terjadi 3-5 hari. Yang kedua, kedinginan atau meriang. Yang ketiga, sakit kepala. Dan yang keempat, pembengkakan getah bening. Dan yang kelima, terjadinya saluran getah bening. Dan yang keenam, bisul. Baik, kita sudah mendengarkan pengertian dan juga penyebab filariasis sendiri dan juga pengobatan filariasis. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit filariasis. Dan ada beberapa tahap atau langkah yang kita dapat lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit filariasis ini sendiri. Yaitu yang pertama, membersihkan tempat penumpukan nyamuk. Tempat penumpukan nyamuk ini seperti pakaian yang bergantungan di bawah tempat tidur yang gelap dan tempat-tempat yang gelap di sekitar rumah yang dapat dibersihkan. Yang kedua, menguras tempat penampungan air. Kenapa harus diuras dengan rutin? Karena penampungan air bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk pembawaan penyakit filariasis. Yang ketiga, menyemprot nasal. Penyemprot nasal ini bisa dapat dilakukan untuk infogging. Biasanya dilakukan oleh dinas kesehatan. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri saat bekerja di kebun atau di luar hutan dan lain sebagainya. Dapat digunakan alat pelindung seperti pakaian yang tebal dan juga menggunakan salep anti nyamuk. Yang kelima, menggunakan kelambu saat tidur. Misalnya kalau di area rumah kita terdapat nyamuk, bisa menggunakan kelambu karena hal tersebut sangat penting dan sangat membantu kita untuk mencegah dari gigitan nyamuk. Yang keenam, menutup ventilasi dengan kawan kasa. Karena kalau ventilasi kita tidak tertutup dan nyamuk akan sangat mudah masuk. Hal tersebut dapat menyebabkan kita terkena filariasis. Itu tadi beberapa langkah yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya filariasis. Saya berharap teman-teman dapat melakukan langkah-langkah tersebut untuk mencegah terjadinya penyakit filariasis.